Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kali ini kita kembali lagi bersama-sama berjumpa di dalam gereja Tuhan, di mana kita lama berpisah atau tidak ibadah bersama dikarenakan satu dan lain hal, di mana saat itu kita merencana untuk mengadakan Natal tahun yang lalu, tapi kita rencana untuk mengalihkannya kepada perayaan Hari Imlek. Yang terjadi karena saat kita merencana untuk masuk perayaan ibadah Imlek, datanglah yang namanya Corona yang terjadi sekarang ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu tidak membuat kita untuk mundur di dalam persekutuan berjumpa dengan Tuhan, karena saya tahu peristiwa yang sedang terjadi saat ini adalah peristiwa yang begitu menakutkan seluruh umat manusia di dunia, termasuk orang Kristen. Kita sudah tahu semua bahwa gereja-gereja ditutup karena adanya peristiwa atau yang disebut dengan pandemi COVID-19. Jemaat Tuhan, saya percaya bahwa di tempat ini kita akan memulai ibadah kembali jika Tuhan kehendaki. Ya, bulan September kita akan memulai di tempat ini. Dan inilah tempatnya yang kita doakan selama ini, bahwa suatu saat kita ada di Grand Light. Dan puji Tuhan, kita ada tempat di tempat ini, beribadah di tempat ini, bersekutu di tempat ini, karena saya percaya bahwa kita adalah keluarga Allah. Saya percaya bahwa sekalipun kita berpisah selama ini, bukan karena organisasi, bukan karena satu dan lain hal, tetapi kita tahu karena adanya pandemi COVID-19. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menguatkan kita pada hari Minggu ini, tanggal 16, yaitu berbicara tentang warna hidup orang Kristen. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan pada hari Minggu ini, yaitu di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Saya ingin menyampaikan warna hidup orang Kristen. Kita coba lihat di dalam ayat 16 mulai. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, rumah doa Oikumene, saya percaya kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan warna kekristenan. Maka itu ditekankan di sini 3 hal, yaitu bersukacitalah senantiasa. Sekalipun kita dikena masalah di tengah pandemi COVID-19 ini, tapi saya percaya bahwa kita tetap bersukacita, seperti dengan firman ini, bahwa bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, kita harus tetap berdoa. Di dalam ayat ke-17 dikatakan tetaplah berdoa. Kata tetap di sini artinya tetap terus menerus, sekalipun di dalam masalah, sekalipun di dalam kesuksesan, sekalipun di dalam tertatih-tatih kita untuk mencapai satu tujuan, satu yang direncanakan dalam hidup kita, sekalipun itu menghadapi banyak masalah, tapi firman Allah berkata, tetaplah berdoa. Artinya terus menerus, tidak berubah. Mau senang, mau susah, mau suka, mau duka, kita tetap berdoa. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur di dalam segala hal artinya sedikit berkat kita terima, banyak berkat kita terima, kita tetap mengucap syukur. Karena di dalam segala hal, baik itu senang, baik itu susah, baik itu duka, baik itu bersukacita, kita tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Kenapa? Karena dikatakan di sini, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita pernah melihat pelangi. Kalau seandainya pelangi itu
hanya satu warna. Tentunya kita tidak bisa juga menyebut adalah pelangi. Tapi karena pelangi itu ada warna kuning, ada warna biru, ada warna merah, sehingga warnanya bagus dilihat, enak dipandang. Dan dalam kehidupan kita juga sebagai orang percaya kepada Tuhan, jemaat Tuhan di rumah doa Oikumene, saya percaya Om Paulus adalah mencerminkan warna hidup orang Kristen. Ibu Hani dari Cibodas adalah mencerminkan juga warna hidup orang Kristen. Ibu Nevi juga mencerminkan warna hidup orang Kristen. Pak Samuel Rambak juga mencerminkan warna hidup orang Kristen. Pak Perdi juga mencerminkan warna hidup orang Kristen. Ibu Nudia juga mencerminkan warna hidup orang Kristen. Ibu Yayang juga mencerminkan warna hidup orang Kristen. Dan beberapa jemaat yang belum sempat saya sebut satu persatu, kita ini mencerminkan warna hidup orang Kristen. Amin. Warna hidup orang Kristen tercermin. Buktinya nyata sampai saat ini. Kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tetap dalam lindungan Tuhan. Jadi milikilah ketiga hal ini untuk tampil sebagai orang Kristen yang mencerminkan warna-warna itu yang dapat dilihat oleh orang di luar sana. Yang pertama, tetap bersukacita. Yang kedua, tetap berdoa. Dan yang ketiga, mengucap syukur di dalam segala hal. Amin. Ya, kita akan masuk di dalam pengumuman. Saya ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan yang saya kasihi bahwa jika tidak ada halangan, bulan September kita akan memulai ibadah di tempat ini, yang tentunya kita mengikuti aturan pemerintah, yaitu memakai cara protokol seperti kursi yang sudah disusun di tempat ini, tentunya jaraknya. Jauh-jauh, karena saya juga melihat di tempat lain sudah mulai ibadah, sekalipun ada yang sudah 60% hadir, 70% hadir. Saya percaya bahwa jangan kita dikalahkan oleh ketakutan, karena beribadah itu sangat penting untuk berkumpul bersama. Memang kita tahu selama ini bahwa beribadah juga di rumah itu secara live streaming itu juga bagus. Namun jauh lebih bagus kalau kita datang ke rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Dan kita doakan mudah-mudahan bulan September kita sudah bisa memulai di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.